Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan tugas proyek akhir yang akan dilakukan oleh kelompok B. Yang pertama-tama adalah satu, pembentukan kelompok, yang dimana penanggung jawab kegiatan ialah ketua kelompok. Nah, deadline tugasnya ialah tanggal 11 November 2024 dengan keterangan ketua kelompok ialah Febineldi Sugiarto, anggota kelompok yaitu Junifer Yovan Luewindo, kedua ada Muhammad Alfian Febrianto, ketiga ada Farel Pramuditya Nugroho. Kemudian ada dua, pembagian tugas dan pembuatan kurva S, yang dimana penanggung jawab kegiatan ialah Junifer Yovan Luwindo dengan deadline tugas tanggal 13 sampai 15 November 2024. Di sini maksud dari pembagian tugas dan pembuatan kurva S ialah bagaimana kurva S menggambarkan progres kita sebelum tanggal deadline-nya tersebut. Dari hari per hari, bagaimana kita progres dalam membuat tugas proyek akhir ini. Kemudian nomor 3, pembuatan daftar fungsional website dan laporan proyek tahap 1, yang dimana penanggung jawab kegiatan ialah Farel Pramuditya Nugroho dan Muhammad Alfian Febianto dengan deadline tugas 16 sampai tanggal 17 November 2024. Kemudian ada pengumpulan dokumentasi tahap 1 yang dilaksanakan oleh semua anggota di masing-masing akun Elitaknya. Kemudian ada pembuatan video progres tahap 1 yang dimana menjelaskan tentang progres tahap 1 apa aja yang telah dibuat, seperti pembentukan kelompok, pembagian tugas antar kelompok, kemudian ada pembuatan daftar fungsional, bagaimana mereka membuat kurva S, dan pengumpulan proyek tahap 1 itu didokumentasikan pada video progres tahap 1 yang dikumpulkan oleh semua anggota kelompok di akun Elitak masing-masing. Kemudian lanjut pada nomor 6, pembuatan daftar fungsional website lanjutan bagian 2. Maksudnya, ketika kita memiliki daftar fungsional website yang ingin kita tambahkan, kita boleh melanjutkannya pada sesi ini. Yang dimana penanggung jawabnya adalah sama Farel Pramuditya Nugroho dan Muhammad Alfian Febrianto. Maksud dari penanggung jawab ialah orang yang bertanggung jawab, akan tetapi kerja dari daftar fungsional website tersebut akan dilakukan bersama, tapi untuk penanggung jawab ialah Farel dan Alfian. Kemudian ada perancangan wireframe yang dimana penanggung jawab ialah Febineldi Sugiarto. Nah, kemudian ada perancangan navigasi website and sitemap yang dimana penanggung jawab ialah Junifer. Nah, untuk deadline-deadline-nya ini belum bisa diisi, akan diisi oleh kurva S yang digambarkan setiap tahap, karena pada tahap ini masuk pada tahap 2. Kemudian ada pembuatan laporan yang dimana dikerjakan oleh semua anggota kelompok B. Kemudian ada juga pengumpulan dokumentasi proyek tahap 2 yang dilaporkan dalam bentuk laporan yang dikumpulkan pada akun Elitak masing-masing. Kemudian ada perencanaan wireframe lanjutan bagian 2. Dimaksudkan di sini kita merancang lagi wireframe agar kelihatan bagus dan baik digunakan oleh user. Nah, penanggung jawabnya ialah Farel. Nah, oke, baik, kita akan lanjut. Nah, selanjutnya ialah perancangan navigasi website dan sitemap. Lanjutan bagian 2. Nah, ketika kita belum menyelesaikan navigasi website dan sitemap pada tahap sebelumnya, kita masih bisa nih mengerjakan di tahap ini, guys. Nah, penanggung jawabnya ialah saya sendiri, Feby. Kemudian kita lanjut. Di sini ada namanya kegiatan baru nih, teman-teman, yaitu adalah pembuatan mockup. Yang dimana penanggung jawab ialah teman saya Alfian. Dimana mockup ini adalah seperti desainnya yang sudah rapi dari wireframe. Jadi kayak wireframe itu kayak seperti
desain dasarnya, sedangkan untuk mockupnya adalah desain sempurnanya dari suatu websitenya guys. Kayak mekanismenya itu gimana guys, tampilan dari suatu website. Kemudian ada perancangan algoritma, di mana perancangan algoritma ini penanggung jawabnya ialah Junifer, yang dimana algoritma ini bagaimana cara kerja dari website yang telah kita desain tersebut guys. Kalau mockup itu tampilan, kalau algoritma itu seperti alur cara bekerjanya suatu websitenya. Kemudian ada pembuatan dokumentasi proyek tahap 3 yang dilaporkan pada bentuk laporan yang dimana dikerjakan oleh semua anggota kelompok B. Kemudian ada pembuatan video progres tahap 2. Yang dimaksudkan di mana di sini videonya itu dokumentasi dari tahap 2 sama tahap 3 nih guys. Jadi, dua tahap ini digabungkan dalam satu video yang dinamakan video progres tahap 2. Nah, video ini memiliki deadline yang dimana tanggal 10 sampai tanggal 12 Desember 2024. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya perencanaan wireframe lanjutan bagian 3. Yang dimana ini opsional guys. Ketika kita punya perancangan wireframe ini belum sempurna, kita masih bisa mendesain ulang. Nah, makanya saya menambahkan ini dan saya memberikan seperti opsional. Ketika kita punya wireframe-nya udah paten nih, gak bisa dirubah-ubah lagi nih, ide kita udah sempurna, kita gak perlu lagi nih guys untuk melakukan perencanaan wireframe lanjutan ini guys. Jadi saya tulisin seperti opsional. Untuk penanggung jawabnya ialah Alfian. Kemudian ada perancangan navigasi website dan sitemap lanjutan bagian 3. Ini juga sama guys, ketika kita membutuhkan navigasi website dan sitemap yang baru, atau kita mempunyai ide-ide yang baru, kita bisa nambahin nih. Nah, untuk penanggung jawabnya ialah Farel Pramuditya. Kemudian ada pembuatan mockup lanjutan bagian 2. Nah, ketika kita punya pembuatan mockup belum selesai di tahap sebelumnya, kita masih bisa nih guys untuk melanjutkan pembuatan mockup di bagian tahap ini, yang dimana penanggung jawabnya ialah saya sendiri. Kemudian ada perancangan algoritma atau mekanisme bagaimana website tersebut itu bekerja, bagaimana fungsi-fungsinya itu bekerja. Nah, penanggung jawabnya ialah Junifer. Nah, ini nih yang sangat-sangat ditunggu nih, pembuatan program yang dimana mengimplementasikan dari 3 bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, yang dimana dikerjakan oleh semua anggota kelompok yang akan dibagi-bagi. Mungkin ada satu orang yang HTML atau CSS, yang dimana kita bekerja sama dalam pembuatan program tersebut guys. Kemudian ada pembuatan dokumentasi proyek tahap 4. Nah, ini bakal dilaporin dalam bentuk laporan akhir guys. Nah, ini kayak progres proyek kita selama dari tahap 1 sampai tahap terakhir ini, kita laporkan pada laporan tersebut guys. Nah, yang dimana dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Nah, step terakhir ialah pembuatan video progres tahap 3 yang dikerjakan semua anggota kelompok. Maksud dari video progres tahap 3 ini apa sih? Nah, video progres tahap 3 ini kayak apa aja sih yang kita lakukan di tahap 4 nih? Atau kayak pembuatan program, kita tuh tampilkan semuanya guys. Jadi kita dari dasar pembuatan program tersebut, kita tampilkan pada video ini guys. Jadi kayak alur kita membuat suatu program tersebut. Nah, deadline-nya ialah tanggal 22 sampai 24 Desember 2024. Seperti itu. Nah, kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh kelompok B ialah membuat wireframe dasar dan navigasi website dan sitemap. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan dari kurva S dan tahapan-tahapan progres kita dari hari per hari yang dilakukan oleh kelompok B akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Junifer Yovan Liewindo dengan NBI 049. Nah, saya di sini kebagian tugas untuk membuat kurva S, di mana
Di dalam kurva S ini terdapat detail kegiatan proyek. Nah, detail kegiatan proyeknya itu terdapat 5 dengan waktu perkiraan pengerjaannya. Nah, yang pertama, pembentukan kelompok. Nah, di dalam pembentukan kelompok ini diketuai oleh Febinaldi Sugiarto dengan kira-kira memakan waktu sekitar 12 jam pada tanggal 11 November 2024. Selanjutnya itu pembentukan proyek dan ruang lingkup yang ditentukan oleh dosen pemrograman web memakan waktu sekitar 12 jam pada tanggal 12 bulan November 2024. Selanjutnya itu pembagian tugas dan pembuatan kurva S. Nah, perkiraan waktunya itu 4 jam, di mana pengerjaan awalnya itu pada tanggal 13 November 2024 memakan waktu sekitar 2 jam, dilanjutkan pada tanggal 14 dan 15 yang memakan masing-masing 1 jam. Nah, selanjutnya ada nomor 4, pembuatan daftar fungsional website dan laporan proyek tahap 1. Di sini diperkirakan memakan waktu 2 jam yang dimulai pada tanggal 16 dan diakhiri pada tanggal 17 November 2024. Masing-masing hari diperkirakan memakan waktu 1 jam dalam pembuatannya. Nomor 5 yaitu pengumpulan dokumentasi proyek tahap 1. Nah, dalam proyek pengumpulan dokumentasi ini dibagi 2 jam, perkiraan waktunya itu 2 jam. Nah, dia dimulai pada tanggal 18 dan diakhiri pada tanggal 19 November 2024. Nah, di sini kami ada presentase perharinya. Nah, pada tanggal 11 ini dia memiliki presentase sekitar 38%. Tanggal 12 juga sama karena makan waktu 12 jam juga. Selanjutnya pada tanggal 13 makan waktu persentasenya itu 6%. Pada 14 3%, 15 3%, 16 3% juga, dan seterusnya sampai tanggal 19 3% juga. Nah, ini ada akumulasi persentase progres. Jadi setelah 38%, dia akan meningkat jadi 75%. Ini berguna untuk membuat kurva S-nya. Itu dengan cara kita ngeblok semua presentasinya dari 38% ini enggak 100%. Selanjutnya kita ke insert, karena kita menambahkan kurva S-nya seperti ini. Nah, kurvanya akan terlihat seperti ini. Yap, kayak gini. Ini adalah bentuk kurva S dari tahap 1. Untuk kurva S tahap 2 dan tahap 3 akan dibuat pada tahap selanjutnya. Ya, begitu saja. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang pembuatan daftar fungsional website. Apa saja daftar fungsional dari website yang akan kami buat. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional website. Yang pertama, sistem absensi berbasis web dirancang untuk memudahkan pencatatan kehadiran karyawan secara otomatis dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pencatatan absensi harian, pengelolaan data karyawan, dan pembuatan laporan absensi secara efisien. Hal ini bertujuan untuk menggantikan sistem manual yang memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, dan sulit diaudit. Yang kedua, detail dari setiap kebutuhan yang ada di tabel. Yang pertama ada autentikasi pengguna.
Sistem memungkinkan pengguna untuk login menggunakan username dan password. Bertujuan untuk melindungi data dengan memastikan hanya pengguna yang terdaftar dapat mengakses sistem implementasi karyawan. Karyawan memasukkan username dan password untuk login. Sistem memverifikasi data dengan database. Jika valid, pengguna diarahkan ke halaman sesuai hak aksesnya. Yang kedua, absensi harian karyawan. Sistem mencatat kedatangan dan kepulangan karyawan setiap hari. Data yang dicatat yaitu nama karyawan dan tanggal atau hari, waktu kedatangan dan waktu pulang. Karyawan melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi atau perangkat tertentu. Data secara otomatis disimpan dalam database absensi. Yang ketiga, hak akses berjenjang. Sistem membedakan akses penggunaan menjadi 3 jenis. Karyawan hanya dapat mengakses data absensi pribadi. Atasan dapat mengakses data timnya. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data pengguna, absensi, dan laporan. Tujuannya untuk memastikan keamanan data dan menghindari akses yang tidak sah. Yang keempat, yaitu manajemen data karyawan. Sistem mendukung fungsi cerut, create, add, update, dan delete pada data karyawan. Fungsi utama, admin dapat menambahkan karyawan baru, mengubah data seperti jabatan atau kontak, menghapus data jika karyawan keluar. Yang kelima, manajemen data absensi. Sistem mengelola data absensi dengan status hadir, sakit, izin, dan alfa. Tujuannya untuk memastikan semua status absensi tercatat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang keenam, ada rekapitulasi absensi, yaitu mengakumulasi data absensi karyawan untuk laporan harian, mingguan, atau bulanan. Output laporan absensi dalam format tabel, yaitu yang dapat diekspor ke Excel atau PDF. Yang ketiga, ada struktur data. Sistem memerlukan beberapa tabel dalam database, diantaranya tabel karyawan, kolom ID karyawan, nama, jabatan, departemen, username, password, dan tabel absensi. Kolom ID absensi, ID karyawan, tanggal, jam datang, jam pulang, status, dan tabel pengguna. Kolom ID pengguna, role, admin atau atasan atau karyawan, username, password. Yang keempat, proses kerja sistem. Proses sistem dijelaskan dalam bentuk alur seperti login. Pengguna memasukkan username dan password. Sistem memverifikasi dan memberikan akses sesuai perannya. Pencatatan absensi. Karyawan melakukan check-in atau check-out. Data otomatis tersimpan di database pengelolaan data. Admin menambah, mengedit, atau menghapus data karyawan. Admin atau atasan dapat memantau absensi karyawan. Laporan absensi. Data rekapitulasi ditampilkan dalam tabel. Pengguna dapat mengunduh laporan. Yang kelima, interface pengguna. Sistem akan memiliki halaman berikut, yaitu halaman login untuk autentifikasi pengguna, halaman absensi untuk pencatatan kehadiran harian, dashboard admin mengelola data, karyawan absensi dan laporan. Halaman rekapitulasi menampilkan laporan absensi yang dapat diekspor. Yang keenam, ada keamanan sistem. Fitur keamanan yang diimplementasikan yaitu enkripsi password menggunakan algoritma khas seperti Bit-Secret untuk melindungi data login. Autentifikasi berbasis peran membedakan hak akses pengguna berdasarkan role, session timeout, otomatis logout setelah periode tidak aktif. Yang ketujuh, ada teknologi yang digunakan, front-end, HTML, CSS, dan JavaScript.
dapat menggunakan framework seperti React atau Vue.js. Backend yaitu PHP, Laravel, atau Python. Database MySQL atau PostgreSQL. Hosting ya cloud server seperti AWS, Azure, atau lokal. Yang ke-8 ada implementasi dan pengujian implementasi. Instalisasi sistem pada server, migrasi data karyawan ke database, pengujian uji login, pencatatan absensi, dan laporan perbaikan bug berdasarkan hasil pengujian. 9. Laporan atau output. Sistem akan menghasilkan laporan absensi dalam bentuk tabel ringkasan rekapitulasi harian, mingguan, dan bulanan. Exportable format, file PDF dan Excel untuk dokumentasi. Sekian, terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Software Requirement Specification atau SRS dari project yang kami buat, yaitu The Employee of Authentic Transport. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan kita mempunyai tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk menyediakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem The Employee of Authentic Transport dan memastikan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan manajemen dan operasional perusahaan transportasi. Lalu selanjutnya, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan yaitu ada pengembang, manajer proyek, HRD, dan juga penguji. Lalu selanjutnya ada batasan produk. Di batasan produk kita memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan HRD dalam mencatat, memantau, dan mengelola informasi karyawan. Di batasan produk juga kita memiliki manfaat yaitu untuk mengurangi resiko kesalahan administrasi manual dan juga meningkatkan efisiensi pengelolaan data secara personal. Lalu selanjutnya ada definisi dan istilah. HRD sendiri merupakan divisi yang mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan. Lalu ada database karyawan. Seperti namanya, database yaitu sistem untuk menyimpan data karyawan secara terstruktur. Yang selanjutnya adalah SRS. Seperti tadi, yaitu merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Untuk referensi sendiri saya mengambil dari bambuhur.com dan juga gusto.com. Lalu yang kedua, kita masuk ke deskripsi keseluruhan. Di deskripsi keseluruhan kita mempunyai deskripsi produk, yang mana deskripsi produk kita adalah untuk menemukan solusi pada deskripsi produk kita adalah memberikan solusi perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk membantu HRD dalam mengelola data karyawan, termasuk informasi personal, jadwal kerja, absensi, dan laporan kinerja. Lalu kita masuk ke fungsi produk yang kita kerjakan. Yang pertama ada input dan pembaruan data karyawan. Lalu selanjutnya ada pencatatan absensi harian. Selanjutnya ada pembuatan laporan kinerja bulanan. Dan yang terakhir ada pengelolaan jadwal kerja. Lalu ada penggolongan karakteristik pengguna. Yang pertama ada HRD. HRD sendiri memiliki tugas untuk mengelola data karyawan. Lalu HRD juga memiliki hak akses ke aplikasi atau web seperti tambah, edit, dan hapus. Lalu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang HRD juga harus bisa menguasai aplikasi HR atau Human Resource. Lalu yang kedua ada supervisor. Tugas dari supervisor sendiri adalah memantau kerja karyawan. Hak akses ke aplikasi supervisor adalah hanya melihat data, tidak seperti HRD.
Lalu untuk kemampuan yang harus dimiliki adalah analisis data dari karyawan. Lalu yang terakhir ada karyawan. Tugas dari karyawan itu sendiri adalah melihat jadwal kerja pribadi. Lalu hak akses ke aplikasi sama seperti supervisor, yaitu hanya bisa melihat data. Lalu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan juga yaitu penggunaan dasar dari sistem yang kita buat. Lalu kita masuk ke lingkungan operasi, yaitu kita ada hardware, sistem operasi, dan juga browser. Selanjutnya, batasan desain dan implementasi. Di batasan desain dan implementasi kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python untuk backendnya, dan lalu ada database kita menggunakan PostgreSQL. Lalu yang terakhir sistem kita wajib mendukung autentikasi berbasis token atau JWT. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada user interface. Pada web kita memiliki navigasi intuitif dengan menu dropdown dan juga halaman login yang aman dengan opsi reset password. Selanjutnya hardware interface. Kita menggunakan scanner sidik jari untuk keperluan absensi. Lalu yang selanjutnya ada software interface. Software interface sendiri kita seperti berinteraksi dengan sistem kita berinteraksi dengan API pengajian untuk menghitung tunjangan berdasarkan data absensi. Jadi semakin sedikit karyawan tidak masuk, semakin besar juga tunjangan yang mereka dapatkan. Lalu yang selanjutnya ada communication interface. Sistem kita menggunakan protokol HTTPS untuk komunikasi aman antara klien dan juga server. Selanjutnya ada functional recruitment. Yang pertama ada autentikasi pengguna. Sistem sendiri harus menyediakan fitur login dan logout untuk pengguna dengan role admin atau karyawan. Lalu yang kedua ada absensi harian karyawan. Pada absensi harian karyawan dapat melakukan absensi masuk dan keluar secara online, misalnya melalui web atau melalui aplikasi secara mobile. Lalu yang terakhir selanjutnya ada hak akses berjenjang. Sistem kita bisa membedakan fitur yang dapat diakses oleh karyawan, atasan, dan juga admin. Lalu selanjutnya ada manajemen data karyawan. Admin sendiri dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data karyawan seperti nama, jabatan, kontak, dan juga lain-lainnya. Yang selanjutnya ada manajemen data absensi. Admin juga dapat menambahkan atau mengubah data absensi jika terdapat kesalahan atau kebutuhan koreksi. Yang terakhir ada rekapitulasi absensi. Sistem kita dapat merekap data absensi karyawan harian, mingguan, dan juga bulanan. Itu aja untuk SRS ini, mungkin kedepannya mungkin akan ada ditambahkan lagi.